tidak? Belum. Perkenalkan, nama saya Desi Fitrianingrum. Desi. Saya berasal dari Desa Balong, Kecamatan Balong. Di sini sudah diajarkan tentang FTP server. Belum. FTP server itu pengertian singkatnya itu mentransfer file antar komputer di jaringan. Next. Di sini saya menuliskan FTP server atau file transfer protocol merupakan sebuah protokol aplikasi yang mengizinkan mesin lokal dan remote client serta mesin server melakukan transfer file menggunakan FTP yang memiliki mekanisme transfer yang handal. FTP mengcopy file lengkap dari satu mesin ke mesin lainnya. Server ke klien atau sebaliknya klien ke server. FTP akan menggunakan account atau password untuk login ke server atau menggunakan anonymous FTP jika diizinkan oleh server. Next. Di sini FTP juga dapat melakukan 5 poin. Yang pertama, akses secara interaktif. Yang kedua, tipe data yang khusus. Yang ketiga, tipe data yang khusus. Tipe file yang khusus. Keempat, mode transmisi. Dan kelima, kontrol format. Next. Selanjutnya yaitu tipe operasi FTP. Yang pertama itu connect ke sebuah remote host. Maksudnya itu mengkoneksi ke sebuah remote hostnya. Yang kedua, select sebuah directory. Menyeleksi sebuah daftar direktorinya. Yang ketiga, list file tersebut transfer. Yang keempat, mendefinisikan transfer mode. Dan kelima, mengcopy file dari remote host dan ke remote host. Yang terakhir yaitu menonaktifkan koneksi dari remote host. Next. Di sini ada 4 protokol FTP. Ini merupakan model dari protokol FTP-nya. Next. Di sini protokol FTP ada 2, yaitu control connection dan data transfer connection. Yang pertama yaitu menggunakan control connection. Pertama menggunakan port 21 pada FTP server dan secara lokal diakses port pada FTP client. Koneksi terbentuk ketika klien menampilkan suatu koneksi ke server. Dan yang terakhir yaitu koneksi ini digunakan untuk FTP command dan mereply untuk mengkontrol transfer data. Yang kedua yaitu data transfer connection. Ada 2, yang pertama menggunakan port 21 pada FTP server dan secara lokal di-assign port pada FTP client. Dan yang kedua yaitu koneksi terbentuk jika ada permintaan dari masing-masing file transmisi dan berakhir saat masing-masing file telah ditransfer. Next. Untuk manajemen connection itu ada 3 jenis pemakaian data koneksi. Yang pertama, mengirim sebuah file dari klien ke server dan sebaliknya mengirim ke server ke klien. Dan yang terakhir itu mengirimkan daftar file atau directory dari server ke klien. Next. Untuk control connection ada prosedur normalnya, ada 4. Yang pertama, pembentukan data connection. Yang kedua itu klien memiliki sebuah nomor port di
host client sebagai ujung dari data connection port pada klien. Klien secara pasif membuka port. Yang ketiga, klien mengirim nomor port ini ke server melalui control connection menggunakan perintah PORT atau port. Yang keempat, server menerima nomor port pada control connection dan meminta aktif open pada port ini di host client. Next. Di sini tentang FTP aktif. FTP aktif itu mode aktif, klien membangun koneksi dari port N, di mana N lebih besar dengan FTP server pada port 21. Next. Di sini merupakan mode dari FTP aktif. Terdapat 4 langkah. Yang pertama itu klien mengirimkan perintah PORT 1027 melalui port command pada aksi port 1026. Server kemudian mengirimkan ACK melalui port 21 pada sisi server ke klien pada langkah kedua. Kemudian pada langkah ketiga, server mengizinkan koneksi pada data port 20 pada sisi server dengan port pada sisi klien yang telah ditentukan sebelumnya. Yang terakhir, akhirnya klien mengirimkan kembali ACK ke server seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Selanjutnya, FTP pasif. Pada mode FTP pasif, kedua koneksi ke server diawali oleh klien ini untuk membatasi masalah pemblokiran yang dilakukan oleh firewall pada incoming data port ke klien dari server. Di saat dibuka koneksi FTP, klien membuka 2 port lokal yang acak. Next. Di sini ada sisi server yang berada di belakang firewall agar dapat mensupport mode FTP pasif. FTP aktif. Yang pertama itu port server FTP 21, yang kedua port server FTP 21 ke port kurang dari 1024, yang ketiga port server FTP kurang dari 1024 dari mana saja, yang terakhir port server FTP kurang dari 1024 ke remote port kurang dari 1024. Next. Untuk mode dari FTP pasif, di sini juga ada 4 langkah. Yang pertama itu menghubungi server pada port command dan mengirimkan perintah PASF. Kemudian langkah kedua membuka perintah PORT 2024 untuk memberitahukan klien port mana yang dibuka untuk koneksi data. Dan yang langkah ketiga, klien membuat data koneksi ke port yang telah ditentukan server. Dan yang terakhir, server kembali mengirimkan ACK ke port data pada tiap klien. Next. Ini merupakan proses dari FTP servernya. Next. Di sini ada 3 proses. Yang pertama, server menetapkan pasif open ke port 21. Yang kedua, klien melakukan aktif open pada server port 21 untuk menetapkan control connection. Dan terakhir, setelah klien server mengubah server ISUS sebuah aktif open ke klien port data connection pada klien. Server berakhir dengan selalu menggunakan port 20 untuk data connection. Next.
Slide selanjutnya itu konfigurasi FTP di Debian. Di sini terdapat 10 langkah. Yang pertama itu buka Debian, kemudian login, ketikkan perintah su agar super root. Yang kedua, konfigurasi IP pada interface dengan mengetikkan IP yang telah ditetapkan atau yang diinginkan dengan perintah etc network interface. Kemudian yang ketiga, simpan dan restart dengan menjalankan perintah etc init.d networking restart. Dan kemudian install ProFTPD. Jika muncul ProFTPD configuration, pilih standalone dengan perintah apt get install ProFTPD. Next. Yang kelima, setelah instalasi berhasil, selanjutnya buka direktori ProFTPD untuk melakukan konfigurasi dengan perintah nano etc ProFTPD proftpd.conf. Kemudian memasukkan script dengan anonymous home Debian, yaitu penjelasan direktori pengiriman data yang nanti akan dihasilkan pada FTP. Kemudian user Debian merupakan nama yang akan mengakses FTP tersebut. Kemudian yang terakhir, anonymous, penutupan dari script. Langkah ketujuh, simpan konfigurasi di atas menggunakan perintah etc init.d proftpd restart. Langkah ke-8 itu membuat folder dengan perintah di home Debian, kemudian mkdir nama folder yang akan dibuat. Di sini saya mencontohkan nama data mangladatex. Kemudian langkah ke-9 yaitu buat user yang sudah didaftarkan dengan perintah aduser Debian. Yang terakhir, restart ProFTPD dengan perintah etc init.d proftp restart. Next. Selanjutnya yaitu akses FTP dengan menyeting klien dengan jaringan yang sama seperti di interface menggunakan URL yang telah dibuat di sini. Saya menggunakan IP 192.168.100.2. Jika FTP sudah terbuka, FTP akan meminta username dan password masukkan user yang sudah didaftarkan pada form tersebut. Next. Baik, mungkin ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, saya akan bertanya. Bertanya aja, bertanya. Bagaimana cara kerja FTP server? Silakan angkat tangan. Bagaimana cara kerja FTP server? Anda oke ya? Anda oke? Dipersilakan. Silakan angkat tangannya.
sama sini. Enggak. Mau boleh sampai kawan. Nah, nih, silakan. Pulau Jadi, masuk kita. Apa saja manfaat dari FTV? Tadi saya sudah memberikan pertanyaan. Mungkin jawaban gitu ya. Ya nggak apa-apa. Jawab apa? Nggak apa-apa. Sama sekali ini apa? Mas ada oke om. Mas ada biasa. Saya tahu. Mana tidak ada? Nanti kalau misalnya ini belum diterangkan. Oke, pun alarmnya gitu. Iya kan? Kau yang sih merah. Ibang kilo. Ini sama semua. Ini berokok ya. Neng. Kantor pos. Silakan surat. Udah ini sini. Yuk, sama-sama. Yanti kan? Tadi tanya apa deh? Tanya apa? Manfaat dari Manfaat dari FTP itu kayak mempermudah kita mengirimkan file tanpa file itu hilang gitu loh deh. Ambil usaha kan ada yang cuma surat kalau saya ke komputer lain itu cuma Tangan dulu. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan. Jika tidak ada, saya akan berbagi pelajaran baru. Kalau caranya tadi gimana kan? Caranya yang dikasih di tadi loh, yang dikasih yang cara transfer file dengan cara mentransfer file itu kayak mengirimkan file ke komputer dengan mengunggah atau mengunduh. Jika mengunggah itu dari komputer pribadi ke komputer server. Kalau yang mengunduh itu sebaliknya dari komputer server ke komputer pribadi.
ini. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.